Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menjadi Serupa Kristus. Bapak Ibu Saudara, Paulus selain bertekad untuk mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, ia juga berkemauan mengenal persekutuan dalam penderitaannya, di mana dikatakan ia menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Serupa dengan Dia, maksudnya serupa dengan Kristus. Filipi 3 ayat 10. Dalam terjemahan lain, dalam terjemahan sederhana, ayat itu lebih mudah dipahami karena ditulis demikian. Maka sekarang saya hanya rindukan mengenal Kristus dan kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Dan saya rindu ikut menderita dalam rangka melayani Kristus, sama seperti Dia sendiri menderita, sampai saya rela mati seperti Dia. Perhatikan saudara, dikatakan dan saya rindu ikut menderita. Kata rindu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sangat ingin atau sangat berharap. Berharap dengan sungguh-sungguh, begitu saudara. Jadi Paulus itu sangat ingin untuk menderita. Wah, sepertinya itu aneh bukan saudara? Tetapi perhatikan dulu kalimat sesudahnya, di mana dikatakan dalam rangka melayani Kristus. Paulus tidak hanya menghayati, tetapi lebih daripada itu, ia menghargai penderitaan Kristus. Saya ingatkan ya, dan saya tekankan, ia menghargai penderitaan Kristus. Menghargai sedemikian rupa, sehingga ia pun rela mati demi Kristus. Apa alasan Paulus sampai sedemikian militan atau bahkan bisa saya katakan ekstrim? Dalam ayat selanjutnya, di ayat 12 dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, ayat ini sungguh memberikan penjelasan kepada kita. Kalau Paulus berkata, jangankan menderita, tetapi mati pun demi Kristus, ia rela. Itu bukan menunjukkan ia telah sempurna. Demikian dikatakan dalam ayat tadi. Tetapi karena ia merasa sudah ditangkap oleh Kristus. Ini penting saudara. Merasa sudah ditangkap oleh Kristus. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Kalau jujur, kita tidak atau belum berani, bahkan tidak mau menderita bukan? Apalagi mati demi melayani Kristus. Menderita untuk diri sendiri saja tidak mau saudara. Sebaliknya, justru yang dicari, yang dikejar adalah kenikmatan, kehormatan, dan kemakmuran. Betul tidak saudara? Kenapa bisa begitu? Karena tidak merasa telah ditangkap oleh Kristus. Padahal faktanya Kristus sudah menangkap, yaitu ketika kita percaya kepadanya dan menerima penebusan dosa oleh karya salibnya. Kita ini tidak sadar akan hal itu saudara, karena kita tidak memahami firman dengan benar. Yang kita tahu, kalau Kristus telah mati bagi kita, berarti dosa kita sudah
diampuni, sudah diselesaikan, dan kita aman. Yesus sudah menanggung penderitaan kita dan kita tidak perlu lagi menderita. Yesus sudah habis-habisan tidak punya apa-apa supaya kita kaya. Yesus menang untuk kita. Nah, itu pemahaman yang salah, saudara. Seharusnya kita tahu kalau Yesus telah mati bagi kita, maka kita harus rela lakukan apapun juga demi Dia. Karena hidup kita sejatinya telah dibeli dengan darahnya. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita ini orang percaya sesungguhnya sudah tidak punya apa-apa, tidak punya hak apapun juga atas tubuh kita, bahkan atas hidup kita. Seluruh hidup kita haruslah kita persembahkan kepada Dia. Walaupun untuk itu kita harus menderita, walaupun untuk itu kita harus mati. Kita harus mau, karena memang tidak ada pilihan atau opsi yang lain, saudara. Tetapi kebanyakan orang Kristen tidak menyadari akan hal ini. Mereka umumnya merasa berhak atas hidupnya, berhak untuk senang dan menikmati hidup hasil jerih payahnya. Kan begitu. Saudara, sejatinya orang Kristen yang seperti ini melecehkan atau tidak menghargai pengorbanan Kristus. Kalau boleh saya katakan, itu kurang ajar, saudara. Tidak tahu malu, tidak tahu berterima kasih. Coba bayangkan, kalau kita tidak ditangkap oleh Kristus, sehebat apapun perjuangan kita, sebaik apapun perbuatan kita tidak akan selamat, saudara. Pasti binasa. Tanpa Yesus mati di kayu salib, semua manusia tanpa kecuali termasuk orang Kristen akan meluncur ke api kekal. Tidak akan ada penghakiman lagi. Nah, justru karena adanya salib, maka bisa diadakan penghakiman. Dan kita yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil dan sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus ini, beroleh kesempatan untuk selamat serta beroleh hidup yang kekal. Kalaupun harga yang harus kita bayar hanya menjadi serupa dengan Dia, dalam arti menderita demi Dia, itu bukan harga yang mahal, saudara. Itulah sebabnya, mari kita sadar sebagai orang yang telah ditangkap oleh Kristus. Jangan mau enaknya saja, tetapi juga tidak enaknya harus mau, saudara. Jangan hanya mau berkatnya saja, tetapi deritanya juga harus mau. Itulah yang dimaksud dengan menjadi serupa dengan Dia dalam penderitaannya. Kiranya kebenaran ini boleh memotivasi dan menginspirasi kita semua untuk menjadi serupa dengan Kristus, khususnya dalam penderitaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.